Kemudian disebutkan pada kalimat berikutnya, yu'azzimun ni'mah wa in daqqat la yazummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yazummu zawaban wa la yamdah. Rasulullah SAW di antara sifatnya menurut hadis ini, beliau mengagungkan, membesarkan nikmat Allah. Wa in daqqat, meskipun nikmat itu sedikit. Jadi Rasulullah SAW itu menghargai nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, walaupun kecil. Sekecil apapun Nabi menghargainya. Nabi memuliakannya. Dia tidak tengok nikmatnya itu, tapi yang dia tengok, yang dia perhatikanlah Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Sekecil apapun pemberian, karena yang memberikannya ini adalah zat yang maha agung, maka Nabi mengagungkan nikmat itu. Karena sang pemberinya ini adalah maha segalanya. Jadi, tabiat Rasulullah itu yu'adzimun ni'mah. Membesarkan nikmat Allah. Tidak meremehkan nikmat Allah walaupun sedikit. Dengan apa? Bil qaul, dengan ucapan. Nah, makanya Nabi SAW baca Alhamdulillah. Ya. Misalnya makan, baca Bismillah. Setelah itu baca Alhamdulillah. Ya. Mengagungkan nikmat Allah. Kemudian bil fi'li, dengan perbuatannya. Artinya dia menggunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridha Allah. Nah, dia bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, minimal ya, Bapak Ibu sekalian, minimal orang yang bersyukur itu tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tangan, kaki, mata, telinga, ini nikmat Allah. Cara mensyukurinya, jangan gunakan telinga itu untuk mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Jangan gunakan mata kita itu, nikmat Allah itu, untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu punya Allah. Jadi cara mensyukurinya begitu. Bil qauli wal fi'li. Bil qaul, dengan ucapan, yaitu baca Alhamdulillah. Kita puji Allah, kita besarkan Allah. Dengan tahmid, tasbih, takbir, tahlil, dan seterusnya. Sedangkan perbuatannya adalah gunakan nikmat tadi di jalan Allah. Untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk ketaatan. Itu cara mensyukurinya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa in daqqat, meskipun kecil, meskipun sedikit. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Jadi jangan disangka nikmat itu hanya masalah dunia saja. Makan, minum, uang, materi saja, tidak. Akhirat pun nikmat. Nah, kita bisa salat, itu nikmat. Kita bisa sabar, itu nikmat. Kita bisa khusyuk, itu nikmat. Kita bisa ikhlas, itu nikmat. Itu nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Kalau pada hari ini Allah tidak memberikan kita uang seperti yang kita inginkan, tapi Allah memberikan, melimpahkan kekhusyukan di dalam hati, sungguh itu adalah nikmat yang paling besar. Itu rezeki yang paling besar ketika Allah limpahkan di hati kita, khusyuk, ikhlas, sabar, kasih sayang. Itu nikmat yang paling besar. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu nikmat ukhrawi namanya, yang disyukuri oleh Nabi SAW. La yazummu minha syai'an. Nabi tidak mencela sedikit pun dari nikmat tersebut. Jadi diagungkan dan tidak dicela. Makanya Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mencela makanan. Walaupun menurut orang makanan ini tidak enak, Nabi tidak pernah mengatakan tidak enak. Kalau makanan itu Rasulullah suka memakannya, diambil, dia makan. Jika Rasulullah tidak menyukainya, maka Rasulullah tidak meninggalkannya, tidak mengambilnya, tidak memakannya. Tapi Rasulullah tidak berkomentar sesuatu yang tidak baik terhadap makanan tersebut, karena ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu. Hanya saja Rasulullah itu tidak mencela makanan atau minuman dan tidak memujinya.
Jadi khusus untuk makanan dan minuman, menurut hadis ini, Nabi tidak mencela. Itu memang benar, tuh ada hadis-hadis yang lain yang memperkuat. Tapi Nabi juga tidak memuji-muji makanan. Maksud memuji makanan di sini boleh jadi Rasulullah itu tidak memuji makanan dengan pujian yang terlampau, di luar batas, gitu. Membicarakan makanan seolah-olah hobi Rasulullah itu makan. Jadi kan ada tuh sebagian orang kalau sudah bicara tentang makanan itu tamat dari A sampai Z, selesai dibahas tuntas. Ada orang itu bicara makanan itu lama sampai berjam-jam, menceritakan tentang kelebihan makanan ini, enak makanan ini, sampai kadang-kadang tempat-tempatnya tahu. Kalau nasi goreng yang enak tidak di Elok Semaweli, di sana di Batupan, tahu dia posisi tempat-tempat makan yang enak. Itu kalau ada orang yang seperti itu, berarti itu menunjukkan itu berarti hidupnya untuk makan itu. Bukan makan untuk hidup. Rasulullah dia puji nikmat Allah, tapi dalam hal makanan Nabi tidak berlebih-lebihan memuji makanan. Karena Rasulullah memang tujuannya bukan makan, hadir ke dunia ini bukan untuk makan. Dan Nabi tidak mencela makanan, tapi tidak berlebih-lebihan dalam memuji makanan. Maka termasuk perkara yang tidak disukai dalam agama, kita terlalu banyak ngomong masalah makanan. Prinsip Rasulullah makanan itu gimana? Makanan itu ya apa yang ada dimakan. Alhamdulillah kebetulan yang ada di depan ini enak makan. Kurang istimewa makan juga. Apa yang ada? Rasulullah pulang ke rumah istrinya, dia tanya, ada apa? Ada makanan apa di rumah? Tidak ada ya Rasulullah, yang ada cuma roti kering dengan cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Ya sebatas itu saja Nabi memujinya. Maksud Nabi tidak memuji makanan, maksudnya tidak berlebihan. Puji tetap puji, ya seperti tadi. Apalagi ketika di rumah tidak ada apa-apa, dipuji oleh Rasulullah untuk menenangkan atau menyenangkan hati orang rumah, istrinya di rumah. Di rumah ada apa? Ada ikan asin cuma. Sebaik-baik makanan adalah ikan asin. Nah, makan terus. Bismillah. Jadi tidak perlu harus mencari-cari yang terlalu istimewa. Kadang-kadang kita yang sudah ada itu tidak kita syukuri, kita cari yang tidak ada. Nah, padahal di meja makan semuanya sudah lengkap. Ada satu yang kurang. Kurang sambal, cari sambal. Atau kurang kerupuk, yang lain sudah ada semua. Sehingga kehidupan kita penuh dengan dipenuhi dengan persoalan makanan, minuman. Jadi tidak produktif hidup kita. Rasulullah tidak begitu. Dan orang-orang solihin, para solihin di generasi-generasi setelah Nabi itu, para sahabat juga begitu. Kehidupan mereka, keadaan mereka seperti itu. Ada seorang ulama mengatakan, sesungguhnya waktu yang paling berat dalam hidupku adalah waktu makan. Saya lupa nama ulamanya. Waktu yang paling berat dalam hidupku adalah waktu makan. Kalau sudah tiba waktu makan, sudah berat. Ada seorang ulama itu 30 tahun disulang ketika makan oleh adiknya karena dia sibuk menulis hadis. Nah, sempat dia makan, dia tulis hadis, dia tolong sulang abang bentar. Sulang sama adiknya 30 tahun disulang. Jadi asalkan sudah hidup saja udahlah. Ada lagi seorang ulama ketika makan itu makan roti itu dicampur dengan air supaya jadi bubur. Karena kalau makan roti sudah jadi bubur itu cepat, prosesnya cepat. Karena kalau makan roti keras itu kan ngunyahnya berapa menit. Jadi sampai segitunya mereka menghemat waktu, perbedaan waktu antara makan roti dalam keadaan keras dengan makan roti dalam keadaan sudah jadi bubur lembut. Kalau kita kan tidak istimewa, tidak bisa. Yahya bin Ma'in ketika kepingin makan ikan, dia beli ikan di pasar. Setelah dia bawa pulang ke rumah ikan itu, teringat dia ini ada jadwal ngajar, ada jadwal mengaji, ada jadwal majelis taklim dan sebagainya. Sibuk dia dengan jadwalnya, kegiatan aktivitas keilmuan dia, sehingga dia lupa memakan ikan tadi. Sudah 2 hari ikan itu di rumah tidak diapa-apakan. Karena dia berpikir kalau ikan ini kalau dimasak, diproses lagi membutuhkan waktu terlalu lama. Akhirnya apa? Ikan itu dicuci. Ikan itu disiangi, dicuci, dibersihkan, kemudian dia makan ikan itu dalam keadaan mentah. Nah, makan ikan dalam keadaan mentah. Karena kalau diolah lagi, butuh waktu. Jadi 1 menit, setengah jam bagi mereka itu luar biasa berharganya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang begitu kehidupan mereka. Memang kalau kita bercermin dari kehidupan salafus salih itu, ya tentu berawal dari guru kita semua, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malu jadinya, malu sekali. Ada seorang sahabat muda, junior atau tabi'in datang ke rumah seorang wanita tua. Dia bilang, "Nek, tolong masakkan untuk kami makanan yang dimakan oleh Rasulullah dulu." Kata nenek itu, "Kalau saya masak nanti kalian tidak sanggup makan makanan Rasulullah. Masak saja, kami mau tengok bagaimana Rasulullah makan dulu. Makanan Rasulullah seperti apa." Dimasaklah sama nenek itu. Tepung gandum yang kasar dicampur dengan beberapa bumbu. Kemudian setelah masak dia hidangkan. Sahabat tadi yang lihat terkejut ya. Sahabat junior, sahabat kecil tu waktu itu. Begini Rasulullah makan dulu. Ya, inilah makanan Rasulullah. Artinya generasi mereka tidak mengenal makanan Rasulullah seperti itu. Artinya mereka menganggap ini tidak layak dimakan. Kalau generasi kita ini tidak layak dimakan. Apalagi kalau kita yang tengok makanan Rasulullah dulu. Karena memang bukan tujuan mereka itu. Jadi ingat, Rasulullah itu lam yakun yazummu zawaqan. Nabi tidak pernah mencela makanan, minuman, wala yamdahu. Tapi Nabi tidak terlalu banyak memuji-muji makanan, sehingga kesannya itu seolah-olah Nabi itu adalah tukang makan. Kemudian kalimat berikutnya disebutkan di sini, wala tughdibuhud dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah karena dunia. Maksud karena dunia, karena kehilangan dunianya, hartanya dan sebagainya. Tidak pernah Nabi marah karena kenikmatan dunia luput dari kehidupannya. Kemudian wala makana laha. Dan Rasulullah juga tidak pernah marah karena sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Apapun yang berkaitan dengan dunia, seandainya itu luput dari kehidupan Nabi, Rasulullah tidak pernah marah karena itu. Rasulullah tidak pernah menyesal karena itu. Ada sesuatu yang hilang dari kehidupan dunianya, dia tidak. Karena memang itu bukan tujuannya. Bukan tujuan Nabi SAW diutus untuk memeriahkan dunia, bukan. Tapi untuk mengisi dunia ini dengan pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat juga demikian, mewarisi sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat itu, kalau mereka disibukkan oleh dunia, disibukkan dari beribadah kepada Allah, mereka akan tinggalkan dunia tersebut. Ada seorang sahabat yang terlalaikan di dalam salat karena kebunnya. Maka kemudian dia menyesal. Dia salatnya lalai disebabkan karena kebunnya. Kemudian kebunnya pun dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia korbankan kebunnya itu di jalan Allah. Sebagai bentuk mu'aqabah. Sanksi terhadap kelalaian dia dalam ibadah. Gara-gara kebun tadi. Kebun-kebunnya dilepas. Padahal kebunnya itu sangat dia cintai, sangat dia sukai. Tapi karena itu melalaikan, dia lepas. Dan para sahabat itu, apabila umpamanya ini ya, dalam keseharian mereka, dalam ibadah mereka, pada saat mereka tertinggal takbir bersama imam, terlambat salat berjamaah, itu berkabung sampai 3 hari. Dan apabila tertinggal jamaah, mereka berkabung sampai 7 hari. Nah, ini kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkabungnya mereka pada saat ada sesuatu dari kehidupan akhirat mereka yang terganggu, yang terusik. Disitulah mereka baru merasa sedih dan merasa kehilangan. Adapun hilangnya dunia dari kehidupan mereka itu adalah musibah yang paling ringan bagi mereka. Jadi musibah mereka sesungguhnya bukan masalah dunia, tapi masalah akhirat, masalah agama. Ini musibah yang mereka rasakan paling berat pukulannya. Rasulullah pun begitu. La tughdibhu dunya. Tidak pernah dunia dan persoalan-persoalan hiruk pikuk dunia ini yang membuat beliau marah. Fa idza tu'addiya al-haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lah. Apabila sebuah kebenaran itu dilanggar, maka tidak ada yang dapat menghalangi beliau untuk marah
Artinya Rasulullah akan marah apabila ada kebenaran yang dilanggar. Apabila ada agama yang dilanggar, ajaran agama yang dilanggar, perintah Allah yang dilanggar, Nabi akan marah. Jadi marahnya Rasulullah bukan karena dunia, tapi marahnya Rasulullah karena ada perintah Allah, hukum Allah yang dilanggar. Hatta yantasiralah, sampai Nabi membela kebenaran itu. Nabi membelanya. Walaupun membuat orang tidak suka, tidak senang, Nabi akan membela kebenaran itu dan dia akan marah apabila ada yang dilanggar dari kebenaran tersebut. Ada seorang wanita mencuri suatu hari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini mencuri dan terbukti dia telah mencuri. Maka hukumannya sudah jelas. Apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka akan dipotong tangannya sebagai hukuman, sanksi. Tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Usamah. Dia mencoba melobi Rasulullah, dia memberikan masukan kepada Nabi supaya wanita ini jangan dipotong tangannya. Karena ini wanita terpandang dari kaum bangsawan, jangan dipotong. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah itu. Apakah engkau ingin menggagalkan salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala? Dan terus-menerus Nabi memarahinya. Sampai Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya inilah yang menyebabkan umat sebelum kita ini binasa. Apabila ada di antara mereka yang mencuri dari kalangan bangsawan, ya, mereka tidak diapa-apakan. Tapi apabila yang mencuri itu dari rakyat kecil, maka akan ditegakkan hukum, sanksi dan sebagainya. Tidak ada keadilan di dalam penegakan hukum. Rasulullah marah. Sampai dia katakan, kalau seandainya Fatimah mencuri, maka sungguh aku sendiri akan memotong tangannya. Pada saat itu Nabi marah. Marah kepada sahabat. Jadi Nabi pernah marah, bukan tidak pernah marah. Salah satu sifat Rasulullah itu marah, tapi marahnya karena kebenaran. Dan banyak sahabat dimarah oleh Nabi SAW karena melanggar, ada kebenaran-kebenaran yang dilanggar, kemudian para sahabat itu sadar bahwa dia salah. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.